'cause this is Africa. Tamina, mina, waka waka, Istri dan juga pacar para pesepak bola ini selalu menjadi daya tarik begitu. Tadi sebelum jeda iklan, Riko pengen tanya Mas Hadi. Saya juga langsung ke Mas Hadi aja deh. Mas Hadi, kalau bisa melihat daya tarik para istri dan juga pacar pesepak bola ini, seberapa menarikkah buat jadi pemberitaan? Adakah catatan dari Mas Hadi sendiri? Ya, wax ini saya kita tahu sudah sejak lama muncul ya. Kalau mungkin zaman saya SMA ini, sejak dulu kita mungkin masih ingat, kita kenal namanya Victoria Beckham, namanya Hilary Blasi, istrinya Totti, atau juga Sarah Carbonero-nya Iker Casillas, bahkan juga Colin Rooney. Nah, kalau era sekarang kita mungkin kenal Georgina Ronaldo, atau tapi yang paling hit tentu si Sarah Weber ini kan, pacarnya Kai Havertz ya. Memang kalau dibandingkan era dulu mungkin publikasinya tidak semasif sekarang, tetapi nama-nama wax zaman dulu tuh nancep di hati, itu nancep di ingatan gitu kan. Nah, era sekarang mungkin orang nggak terlalu banyak, tetapi yang jelas memang keberadaan wax ini menjadi pesona tersendiri bagi sepak bola. Artinya bagi orang penikmat bola yang mungkin jenuh hanya dengan taktik, hanya dengan hasil, keberadaan mereka ini bikin seger gitu, bikin seger orang yang lihat. Apalagi era sekarang kita dengan adanya Instagram gampang banget gitu nyari wax gitu kan. Dulu mungkin hanya pemberitaan, tapi sekarang coba Instagram tanda pagar wax itu muncul semuanya itu. Artinya apa? Ini memang jadi salah satu pesona Euro 2020 ini. Terlepas memang kalau kita pilih lagi, wax ini memang bukan hanya berasal dari kalangan model ya, ada juga dari penyanyi, ada juga pengusaha, bahkan juga ahli nutrisi ataupun fans yang akhirnya awalnya mungkin hanya jadi penggemar tapi kemudian jadi pasangan. Itu ada banyak fenomena seperti itu. Tapi yang jelas keberadaan mereka memang di satu sisi mungkin selain sensasi, selain viral, selain pemberitaan, tetapi mereka juga mendukung sisi positif dari sukses pasangan mereka. Mungkin kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, Mas Hadi boleh minum dulu, Mas. Silakan minum dulu, Mas. Soal panjang ya. Ya, gue suka nih kalau narasumber begini semangat. Gue suka nih narasumber ini tiga-tiganya karena mereka punya energi. Betul. Coach, saya baca soal istri dan pacar ini. Tahun 2012 Euro, Timnas Inggris katanya pernah melarang wax ini untuk datang ke pertandingan. Koreksi saya kalau salah. Karena kejadian tahun 2006 di Piala Dunia, mantan pemain Timnas bahkan bilang ini ganggu konsentrasi. Sebagai pelatih, coach aliran yang mana? Aliran mengganggu atau mendukung? Hebat. Aliran jalan tengah. Karena ada masa-masanya di mana mereka butuh bertemu dengan wax-nya. Saya punya pengalaman sendiri. Jadi pada suatu waktu kita harus main next game. Tiap kamar kan ada 2 pemain. Satu pemain itu bermain buruk dan kelihatannya kecapean, ngantuk. Saya tanya, kenapa kamu kecapean? Kan waktu tidurnya cukup. Dia bilang, ternyata teman sekamarnya berantem sama ceweknya. Jadi berantem lewat telepon sehingga pemain saya ini terganggu lah, kasarnya begitu, dan bermain buruk. Nah, di sini kita bisa lihat betapa pentingnya peran seorang wax untuk performa pacarnya atau suaminya. Contoh kedua, tahun 78, aduh, belum lahir. Istri Johan Cruyff melarang Johan Cruyff ikut ke Piala Dunia di Argentina karena di sana lagi dikuasai oleh junta. Dan pada saat itu Johan Cruyff sudah lagi bagus-bagusnya. Kalau sana Johan Cruyff pergi, saya yakin Belanda juara dunia. Nah, hal-hal seperti ini bisa kelihatan bahwa kita tidak bisa memutus peran pacar ataupun istri. Yang ada seperti yang saya katakan, cari jalan tengah di mana ada masa-masa di mana mereka tidak boleh gabung. Oke. Itu ngelolanya gitu kalau Coach Justin. Kalau saya iya. Kalau yang Euro 2020 ini nggak ada isu soal itu kan, Coach ya, sependengaran saya kan? Nggak ada, tapi kita harus
tahu bahwa sepak bola 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu berbeda dengan sekarang ya. Sekarang nampaknya pemain lebih memiliki kebebasan untuk berekspresi, untuk melawan, untuk tidak seperti dulu lah. Dulu pemain itu jauh lebih patuh terhadap pelatih dan terhadap aturan. Sekarang kayaknya lebih seenak jidat. Pelatihnya gak galak aja lu kali, Coach. Galak tetap galak, yang terjadi kan ribut, internal ribut. Jadi sebagai pelatih pun juga harus tahu kapan jadi galak dan kapan tidak. Oke. Maka dari itu, job pelatih itu paling susah dan paling di underestimate oleh rakyat, terutama di Indonesia. That's why 5 tahun saya pelatih timnas pensiun. Capek saya, nggak mau lagi. Curhat, hashtag curhat. Minum dulu, Coach. Itu dia. Nah, kalau misalnya kita ke Mbak Devi tadi, Mas Adi juga bilang bahwa pacar atau istri dari para pesepak bola ini nggak melulu dari artis, model, penyanyi. Ada juga tadi ada fans katanya, udah kayak sinetron ya, dari fans kekasihku jadi pacarku begitu ya. Oh, penonton sinetron setia. Nah, Oke, kalau misalnya Mbak Devi sendiri ngelihatnya, ini dari fans berarti orang biasa, followersnya juga biasa-biasa aja. Ketika pacaran atau menjadi pasangan dari pesepak bola langsung melejit. Apakah ini ada fenomena pansos di dalamnya? Ya enggak, itu mah beruntung aja kakak. Oh, kayaknya ya. Ya kan? Jodoh itu nggak ada ininya ya, maksudnya ya. Nggak ada yang bisa atur gitu ya. Siapa tahu ada fenomena itu juga di Nggak semua orang Eropa kayak lu, gitu. Nggak semua orang kayak lu. Tapi gini, kenapa kemudian sekarang yang namanya Cinderella Dream itu sangat mungkin diraih? Gitu ya, Betul. artinya kan dulu kan kita sulit membayangkan kalau putri itu pasti ketemunya sama pangeran gitu kan. Betul. Gak mungkin misalnya rakyat biasa tuh kayaknya cuma ada di fairy tale, cuma ada di dongeng-dongeng. Nah, Tuh, walaupun sekarang pangerannya kodok ya. iya, tetap aja pangeran. Kodok-kodoknya pangeran, tetap aja pangeran. Oke, lanjut. Nah, sekarang karena teknologi itu kemudian membangun saluran yang demokratis bagi siapapun, termasuk persoalan kemungkinan untuk berteman, berjodoh dan sebagainya. Ini membuka peluang siapapun bisa bertemu dengan siapapun. Ya. Nah, kesetaraan ini yang kemudian kalau saya tidak melihat bahwa orang itu mau pansos, tidak, tapi memang teknologi telah membangun sebuah ekosistem kesetaraan yang memungkinkan baik itu jodoh, pendidikan, apapun karir itu menjadi sesuatu yang mungkin buat siapapun. Nah, tapi yang menarik adalah sebenarnya bukan hanya pemain bola. Kita tahu studi-studi misalnya Washington University, St. Louis, dia udah bilang bahwa yang namanya pasangan itu terbukti akan mempengaruhi apakah seseorang akan memiliki gaji makin banyak atau promosi makin tinggi. Oh ya? Jadi jelas, clear, signifikan sekali pengaruh pasangan pada sustainability atau keberlangsungan karir seseorang, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Oke. Tuh, langsung. Nah, berarti saya langsung berpikir, teman saya gimana yang sudah berpasangan? Iya, itu benar, itu benar, Benar ya, itu benar. Istri saya lebih jago daripada saya, iya, benar. lebih pinter juga. Oh, iya. Apalah gue ini. Oke, yang juga menarik adalah euforia Piala Eropa 2020 ini di Indonesia. Di Indonesia ini kan pandemi, Betul. tapi orang ada yang masang bendera seperti yang tadi bilang, orang Inggris juga bukan, lu ini bendera Inggris gitu. Betul. Kan, kasarnya satu kampung dan lain-lain. Ini kita bahas di segmen ini atau di segmen berikutnya sih? Segmen berikutnya aja. Segmen Soalnya Mas berikutnya Adi ya. agak panjang nanti jawabnya ya. Tapi kalau untuk itu tetap bersama kami di Kata Netizen.